Baik, selamat siang anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama belajar membuat sebuah spanduk. Nah, contoh spanduk yang ingin kita kerjakan nanti, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita belajar membuat spanduk. Ukuran dari spanduk yang akan kita buat panjangnya adalah 5 meter, sedangkan tingginya adalah 1 meter. Terus berikutnya, teknik-teknik yang akan kita libatkan di dalam pembuatan spanduk nanti ini. Yang pertama ada transparansi tool. Transparansi tool ini fungsinya adalah untuk mentransparasikan sebuah warna sehingga warnanya dari gelap bisa menjadi terang. Terus yang kedua, kita ingin memasukkan sebuah foto dalam sebuah bingkai. Ini ada 4 foto, kita masukkan dalam sebuah bingkai. Ini menggunakan teknik power clip. Jadi ada teknik power clip, nanti kita gunakan. Nah, terus berikutnya ada teks. Mana teks ini kita menggunakan beberapa tipe style dari teks. Yang berikutnya kita menggunakan sebuah image patre semacam itu. Nah, itu yang akan kita gunakan nanti dalam pembuatan spanduk. Jadi kita mulai untuk membuat spanduk. Kita pilih menu file, pilih new. Nah, langkah pertama yang perlu kita isi adalah wide atau lebar. Lebar, kalau anak-anak tidak tahu ukuran senti atau inci, abaikan saja, langsung saja ketik misalnya 5 M, itu artinya dibaca oleh komputer adalah 5 meter. Terus tingginya misalnya 1 M, itu artinya 1 meter. Nah, berikutnya karena nanti akan dicetak spanduk ini, pasti spanduk akan dicetak misalnya, maka mode warnanya kita gunakan CMYK. Sedangkan rendering resolusinya kita gunakan standar, yaitu 300 dpi atau 300 dot per inci. Nah, itu saja yang perlu di setting. Berikutnya kalau sudah, tinggal tekan menu OK. Berikutnya kita akan menaruh sebuah kotak agar bisa kita berikan warna dengan menggunakan rectangle tool. Sedangkan ukuran garisnya kita gunakan di sini misalnya 3 cm gitu. Selanjutnya kita drag sekarang tempat, ukurannya kita buat 5 M, ke sampingnya tingginya adalah 1 M, artinya 1 meter. Sedangkan ketebalan garisnya kita gunakan 3 cm. Berikutnya tekan pick tool, kita taruh kotak ini pas di atas ukuran kanvas, jadi menutupi kanvas. Langkah berikutnya adalah kita memberikan warna. Warna yang saya gunakan di sini sesuai dengan contoh adalah warna kuning. Perhatikan di fill colornya, kita pilih yellow sehingga warnanya berubah menjadi kuning. Nah, berikutnya kita akan transparansikan warnanya, yaitu dari atas ke bawah semakin putih. Dari kuning, setelah itu beransur-ansur ke bawah menjadi semakin putih.
Untuk mentransparansikan warna, kita gunakan transparansi tool. Klik transparansi tool, taruh di tengah-tengah atas, klik kiri tahan, itu misalnya, tergantung sampai di mana. Nah, itu misalnya. Nah, kalau sudah pas, berikutnya anak-anak selesaikan dulu pada satu sisi, misalnya sisi sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Karena di contoh antara hiasan di kiri dan di kanan itu adalah sama. Maka selesaikan dulu yang di kiri, setelah selesai nanti tinggal diduplikatkan, hasil duplikatnya kita taruh di bagian kanan. Jadi, pertama saya ingin membuat hiasan kotak itu misalnya. Jadi ukurannya sembarangan saja. Nah, itu misalnya. Sedangkan warnanya biar tidak kontras dengan warna background, outline-nya saya ganti menjadi warna putih. Oke. Terus kotak yang kedua, anak-anak tidak usah membuat lagi, tinggal duplikatkan. Cara menduplikatkan, pilih menu edit, pilih duplikat, atau tekan Ctrl D, tombol Ctrl dan tombol D. Taruh di bawah. Di sana. Kotak yang ketiga, tekan tombol Ctrl dan D juga. Kotak yang keempat sama, Ctrl D. Kelima sama, Ctrl D. Nah, kita sudah memiliki satu baris kotak. Nah, untuk kotak baris kedua, tinggal seleksi semua kotak. Kita duplikatkan lagi, Ctrl D, geser sebelah kanan. Kotak yang ketiga, Ctrl D lagi. Yang keempat, Ctrl D. Nah, kita cukup 4 baris misalnya. Nah, berikutnya kita tinggal mengimport gambar patre. Cara mengimport gambar patre, pilih menu file, pilih import, cari tempat patrenya. Nah, saya tinggal double klik. Setelah itu klik di sembarang tempat, drag, diperbesar. Nah, seperti itu. Misalnya, nah, kalau di gambar patre ini saya ingin taruh di pojok kiri bawah, maka saya harus balik secara horizontal dengan menekan tombol mirror horizontally. Langkah selanjutnya adalah kita transparansikan warna dari patre ini sehingga patre yang ada di atas ini tidak kelihatan. Caranya menggunakan menu transparansi tool, klik transparansi tool, klik kiri pada ujung kiri dari gambar patre, itu tarik secara horizontal, pas. Itu misalnya, silahkan diatur. Kalau sudah, seperti yang saya katakan tadi, untuk hiasan di sebelah kanan spanduk, kita tinggal menduplikatkan hiasan di pojok kiri
di bagian kiri, seleksi dulu kotak dan gambar baterainya. Setelah itu tekan Ctrl D, geser kanan. Nah, selanjutnya kita balikkan dengan menggunakan mirror horizontally, sehingga kita sudah mendapatkan dua sisi hiasan di pojok di kiri dan kanan dari spanduk. Nah, langkah selanjutnya adalah saya ingin membuat sebuah print, jadi kotak-kotak sebanyak 4 yang nanti kita akan gunakan untuk menaruh foto-foto yang kita sebutkan tadi. Jadi kotaknya gunakan rectangle tool, sembarangannya dulu, itu dasarnya. Sedangkan sudut-sudut dari kotak ini saya tumpulkan, ketumpulan misalnya 5 cm, enter, itu. Sedangkan warna dari garisnya biar tidak kontras dengan background, saya gunakan warna putih misalnya. Klik hot and color, pilih colornya warna putih. Oke. Nah, untuk kotak 3, 2, 3, dan 4 kita tidak usah membuat, tinggal gunakan duplikat, yaitu Ctrl D. Nah, geser, tekan Ctrl D lagi, Ctrl D. Nah, kita sudah memiliki 4 kotak. Nah, berikutnya untuk memasukkan image, kita harus mengimport dulu image dari folder. Caranya pilih menu file, pilih menu import. Nah, misalnya yang pertama kita import adalah gambar 1. Tinggal double klik, klik di sembarang tempat. Setelah itu tarik, besarkan gambar. Nah, untuk menaruh di frame kotak pertama, kita berikan efek power clip. Setelah itu place inside frame. Selanjutnya panah-panah yang besar ini klik di frame atau kotak pertama. Gitu. Untuk menaruh gambar di kotak 2, 3, dan 4, ulangi langkah yang pertama tadi. Pilih file, pilih import, klik gambar yang kedua, klik di sembarang tempat, besarkan gambar. Setelah itu berikan efek power clip, place inside frame, klik di tengah-tengah dari kotak yang kedua. Yang ketiga sama, pilih file, import, pilih gambar ketiga, klik. Setelah itu klik di sembarang tempat, setelah itu tarik, besarkan. Berikutnya berikan efek, pilih power clip, pilih place inside frame. Setelah itu arahkan di tengah-tengah kotak yang ketiga. Berikutnya gambar yang keempat, import lagi, pilih file, pilih import, cari gambar yang keempat, double klik, klik di sembarang tempat, besarkan, itu. Berikutnya pilih efek, power clip, place inside frame. Setelah itu klik di tengah-tengah kotak. Nah, kita sudah memiliki gambar yang sudah kita masukkan di kotak. Nah, langkah terakhir adalah kita membuat teks sesuai dengan judul spanduk. Yang pertama adalah Corel Draw sesuai dengan yang ada di sini. Corel Draw tutorial menggunakan KW Time News Roman, warnanya adalah hijau. Untuk membuat teks, gunakan text tool yang dilambangkan dengan huruf A, klik. Selanjutnya, klik di sembarang tempat. Gunakan Time News Roman.
sama. Teksnya adalah oral draw tutorial. Jadi kelihatannya kecil karena saking besarnya ukuran dari spanduk. Nah, berikutnya tinggal tarik aja, diperbesar gambarnya. Seperti itu. Jadi coral salah. Coral draw tutorial blok untuk memberikan warna. Warnanya adalah hijau. Nah, sedangkan untuk outline-nya karena biar agak kontras, kita gunakan warna hitam. Taruh di data itu. Ini buatkan misalnya ketebalan garis tepinya misalnya 2 pt misalnya dengan warna hitam. Oke, sehingga kelihatan kontras. Nah, berikutnya teks yang kedua adalah membuat spanduk. Sedangkan stylenya, style dari teksnya adalah Arial Black, huruf besar. Teks, pilih teks tool, klik di sembarang tempat, membuat spanduk. Perbesar. Adalah Arial Black. Black, sedangkan warnanya kita gunakan warna biru. Sedangkan outline-nya gunakan warna hitam. Ketebalnya misalnya kita gunakan 2 pt. Kita taruh sini. Posisinya. Nah, berikutnya adalah teks yang terakhir untuk digital printing. Nanti font style-nya adalah brush script. Gunakan text tool untuk digital printing. Kita besarkan. Fontnya adalah kita gunakan brush.
warnanya adalah merah, sedangkan outline-nya kita berikan 2 pp warnanya hitam. Lalu ukuran besar kita besarkan. Nah, itu anak-anak langkah-langkah kita mengikuti contoh spanduk yang sudah ada. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat spanduk. Nah, jadi kita simpulkan ada beberapa teknik yang kita gunakan di sini. Yang pertama, membuat background menggunakan rectangle tool. Terus yang kedua, membuat transparansi warna menggunakan transparansi tool. Terus yang ketiga, menggunakan power clip untuk memasukkan gambar ke bingkai. Sedangkan yang terakhir adalah menggunakan text tool dengan berbagai tipe dari huruf yang ada. Nah, demikian, silakan anak-anak. Sekarang langkah terakhir adalah anak-anak mencoba. Namun sebelum ini saya simpan dulu. Taruh di materi spanduk. Adalah spanduk coba. Saya gunakan CDR biar hasil dari CorelDRAW. Nah, itulah langkah-langkah membuat spanduk. Sekarang silahkan anak-anak mencoba.